Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Kuat? Semangat ya? Puji Tuhan. Oh iya anak-anak, pagi hari ini Ibu Nince mau cerita. Tapi sebelum cerita, kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Tanganku kerja buat Tuhan. Bisa? Oke, yuk kita mau nyanyi. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, thank you anak-anak. Nah anak-anak, pagi hari ini kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengar cerita. Oke, yuk kita berdoa. Ikutin Ibu Nince ya. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sin and give me your blessing so that I can study well. In the name of Jesus, I pray. Amin. Oke anak-anak. Anak-anak, kita mau mulai mendengar cerita firman Tuhan ya. Yuk duduk manis yuk. Oke, siap semua? Iya. Nah anak-anak, Ibu Nince mau tanya, waktu Senin kemarin siapa yang cerita? Ayo. Iya betul, Ibu Rusbin. Ibu Rusbin cerita tentang apa yuk? Oh iya, ada bapak-bapak yang bisu. Iya, namanya siapa namanya? Bapak Zakaria. Iya, ketika Bapak Zakaria menyatakan bahwa ini anaknya yang bernama siapa yuk? Yohanes. Iya, kemudian Bapak Zakaria itu bisa langsung berbicara. Iya betul. Nah, Ibu Nince mau lanjutkan ceritanya. Oke? Yuk duduk manis yuk. Iya. Nah anak-anak, ketika Yohanes sudah besar, oh iya Ibu Nince mau tanya dulu, siapa nama bapaknya Yohanes tadi? Zakaria. Ibunya siapa namanya? Elizabeth. Iya betul. Nah ketika Yohanes sudah besar, Yohanes tinggal di padang gurun. Anak-anak, nih Yohanes tinggal di padang gurun dan pakaiannya dari kulit unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Wah, kulit binatang anak-anak. Iya, si Yohanes Pembaptis ini makanannya berbeda dengan kita anak-anak. Dia makan belalang anak-anak. Belalang. Iya. Nah, dan dia juga makan minumnya madu hutan karena dia tinggal di padang hutan. Iya. Kemudian dia pun boboknya tidurnya bukan di rumah anak-anak. Dia tidur di dalam gua anak-anak. Iya, di dalam gua. Nah, dia tidur di dalam gua. Dia bantalnya bukan dari bantal yang empuk. Dia bantalnya dari batu anak-anak. Nah, Yohanes Pembaptis dikasih tugas Tuhan Allah, dia mencari orang yang berdosa untuk bertobat. Makanya dia tinggal di padang gurun. Iya, di padang gurun. Di padang gurun itu dia mencari orang-orang, memanggil orang-orang untuk bertobat. Karena
kerajaan sorga sudah dekat. Ya, tidak satu anak-anak, banyak. Yohanes mencari orang terus kemana-mana. Nah, dia juga bekerja sebagai pembaptis. Iya, membaptis orang yang berdosa untuk bertobat kembali percaya sama Tuhan Allah. Iya. Nah, dia lihat anak-anak. Dia bekerja di Sungai Yordan. Nah, lihat ini pakaiannya tadi dari bulu onta, ikat pinggangnya juga dari kulit binatang. Nah, dia membaptis dan mencari orang-orang yang tidak percaya kembali bertobat dan percaya kepada Allah Bapa. Nah, dia panggil-panggil orang, akhirnya orang-orang Yerusalem, orang-orang Yudea, orang-orang Yordan datang semua untuk mengakui dosa mereka karena Yohanes berbicara, "Wahai orang-orang, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Ayo bertobat teman-teman. Ayo," katanya. Karena Sang Mesias sudah hadir datang ke dunia ini, katanya gitu teman-teman. Ya, orang-orang juga akhirnya percaya, anak-anak. Iya, dia percaya. Orang-orang pada satu persatu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ya, anak-anak. Nah, banyak orang anak-anak, enggak satu, dua, tiga, tidak. Malah Yohanes bilang, "Hai, Tuhan Yesus yang sebenarnya akan datang. Dia akan membaptis kalian dengan Roh Kudus." Anak. Mereka datang satu persatu. Akhirnya orang-orang yang tadi berdosa bertobat. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang anak-anak menghampiri Yohanes Pembaptis. Dia datang. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Hai, Yohanes, baptiskan aku." Yohanes enggak mau anak-anak. Loh, ini kan yang namanya Sang Penyelamat. Nah, ya anak-anak, Yesus menghampiri Yohanes. Dia meminta Yohanes untuk membaptis Yesus. Tapi Yohanes tidak mau anak-anak. Karena Yohanes tahu bahwa harusnya dia yang membaptis diri Yohanes. Yesuslah yang harus membaptis dirinya. Tapi Yesus berkata, "Hei Yohanes, engkaulah pekerjaannya membaptis orang-orang yang bertobat. Dan saya ingin dibaptis oleh engkau karena saya mengikuti perintah Allah Bapakku." Akhirnya Yohanes tidak bisa bicara anak-anak. Akhirnya Yohanes mengajak Yesus ke dalam sungai Yordan. Dia ajak Tuhan Yesus ke sungai Yordan. Dalam itu kemudian Yohanes mencelupkan kepala Tuhan Yesus anak-anak. Iya, Yohanes mencelupkan kepala Tuhan Yesus sebentar tapi anak-anak. Kemudian ditegakkan lagi Tuhan Yesus. Setelah itu Yohanes mengucap kepada Yesus, "Tuhan Yesus, engkau telah kubaptis." Akhirnya si Yesus, Tuhan Yesus bilang berterima kasih. Kemudian Yesus keluar dari sungai Yordan. Dia naik ke atas sungai Yordan itu. Dan tiba-tiba ketika dia mau naik ke daratan, ada apa anak-anak? Ada sinar yang terang sekali. Sinar yang terang dari atas langit. Kemudian
Setelah ada sinar yang terang itu, ada suara anak-anak. Suara siapa itu ya? Ya, suara Tuhan Allah rupanya. Tuhan Allah berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ketika Tuhan Allah sudah berbicara begitu, tiba-tiba juga turun Roh Kudus. Roh Kudusnya turun berupa burung merpati hinggap di atas kepala Tuhan Yesus. Iya. Wah, orang-orang pada melihat kejadian itu, mereka terheran-heran. Wah, ini rupanya Sang Mesias penyelamat kita, katanya gitu. Nah, orang-orang sampai, wah, senang sekali akhirnya. Nah, setelah itu Yesus pergi. Oke? Nah, nanti selanjutnya ceritanya akan diceritakan sama ibu guru yang lain ya. Oke. Nah, kita mau lihat filmnya. Anak-anak siap? Oke, mau lihat siap filmnya? Iya, duduk yang manis ya. Oke. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.
Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, gimana tadi melihat filmnya? Sudah lihat kan filmnya? Hebat kan? Iya. Coba Ibu Menice mau tanya dulu. Siapa yang bekerjanya membaptis? Iya, Yohanes Pembaptis. Di mana coba Yohanes Pembaptisnya? Iya, membaptis orang-orang itu. Ya, di mana? Iya, betul. Di Sungai Yordan. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang sambil berkata, gimana anak-anak? Iya, hai orang-orang, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Betul. Setelah itu Tuhan Yesus datang. Kemudian Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk dibaptis ya. Oke, iya. Tiba-tiba datang apa itu? Apa? Cahaya yang terang. Iya, cahaya yang terang. Kemudian ada suara dari sorga. Berkata apa coba anak-anak? Iya, betul. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Iya, betul. Dan ada apa lagi anak-anak yang datang? Oh, ada burung merpati. Betul. Wah, pinter. Berarti anak-anak menonton filmnya dan menyimak film itu. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Nyanyinya judulnya Roh El Kudus. Iya. Lagunya begini anak-anak. Sambil ikutin Ibu Nice ya. Yuk. Oke? Oke. Turunlah seperti waktu dulu, Roh El Kudus, Roh El Kudus,
tuliskan dalam hati Tauratmu. Roh El Kudus, Roh El Kudus, akan Tuhan jiwaku berlindung. Padamu besar kesukaanmu. Selamatlah orang yang tak melihat, asal percaya saja. Ya begitu, bisa anak-anak? Yuk kita nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Turunlah seperti waktu dulu, Roh El Kudus, Roh El Kudus, tuliskan dalam hati Tauratmu. Roh El Kudus, Roh El Kudus, akan Tuhan jiwaku berlindung. Padamu besar kesukaanmu. Selamatlah orang yang tak melihat, asal percaya saja. Iya, begitu anak-anak. Jadi inti cerita ini adalah anak-anak biarpun tidak melihat Tuhan Yesus datang ke hadapan kalian, kita harus tetap percaya karena Tuhan Yesus kita sudah baik, sudah memberikan kita kesehatan. Iya, kita sudah diberikan papa mama yang baik, kita diberi kesehatan, diberikan segalanya. Oke ya anak-anak, ingat ya kata Ibu Nince, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya. Oke anak-anak? Oke. Nah, kita mau berdoa yuk anak-anak. Cerita Ibu Nince hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Oke, ikutin Ibu Nince ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan sudah berikan kami berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah siap mau belajar ya Tuhan. Dampingi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di cerita yang akan datang. Dah.